Saya pengen bermanfaat, sharing saya bermanfaat buat banyak orang gitu ya. Oke, ini sekilas lalu background saya. Saya mulai di tahun 95 eh di properti juga, tapi untuk brand Accor Asia Pasifik ya. Waktu itu pecah rekor, yang lain jualan 2, saya jualan 11. Jadi pecah rekor, happy banget waktu itu ya, senang banget. Saya senang jualan gitu. Tahun 2000 saya jualan rumah di Melbourne dari grupnya Gudang Garam, top juga. Kemudian 2001 saya berhenti bekerja karena punya baby, mau urusi baby saya sendiri gitu ya, nggak pengen kerja gitu ya. Jadi saya cari pekerjaan yang bisa ditinggal. Waktu itu sebagai agent di Century 21 Indonesia, masuk top 6 besar nasional. 2 tahun kemudian di hijack sama teman sendiri, beli franchise-nya Century 21 dan masuk masuk 3 besar nasional juga. 2007 sempat direkrut sama Century 21 pusat juga, tapi nego gajinya nggak cocok ya. 2007 saya masuk ke Agung Podomoro. Kalau Bapak Ibu di Jakarta Barat pernah dengar Agung Podomoro yang warna biru, itu saya yang jualan 2 lantai pertama kali, pecah rekor 60 miliar hari pertama. 2008 sampai 2021 saya ada kegiatan broker, kantor broker, kemudian ada beberapa developer juga kecil-kecil gitu ya. 2007, 2020, 2021, 2022 saya top broker KPR BCA. Bapak Ibu bisa cek di BCA Pusat. Masuk berturut-turut ya top broker KPR BCA. 2022 saya bikin perusahaan PropTech yang ini namanya halorumah.id, itu marketplace untuk properti. Kemudian 2023 saya ada pegang primary project, diminta tolongin sama temen, selalu dapat kerjaannya, dapat proyeknya yang berat-berat, yang susah-susah jual. Sekarang giliran gantian, saya nanya ke Bapak Ibu semua, minta tolong dijawab ya sambil diketik. Bapak Ibu di sini nih ikut ini mau apa gitu ya, tujuannya ya. Tujuannya mau apa? Apakah di sini ada mahasiswa yang baru lulus terus habis itu bingung mau kerja apa? Ada nggak? Nggak ada ya. Apakah di sini ada ibu rumah tangga atau pensiunan? Ada? Ada ibu rumah tangga atau pensiunan? Kalau misalnya ada ibu rumah tangga atau pensiunan, nah terus mau ikut ini mau mau ngapain gitu? Tujuannya mau apa? Goalnya apa kira-kira? Mau cari tambahan penghasilan, nambah penghasilan ya. Berarti benar ya. Ibu rumah tangga pensiunan mau mahasiswa. Oh, arsitektur, keren. Dari arsitektur manakah mahasiswa? Adi Saipani. Anak saya di arsitek juga. Muhammadiyah Jakarta. Oke, keren. Masih di Jakarta ya, berarti ya mahasiswa ya. Sudah lulus ya? Bingung mau kerja apa gitu ya. Oke, saya dengar katanya ada 7 juta ya. Gen Z lulus kuliah bingung mau kerja apa. Jadi nganggur 7 juta Gen Z ya. Oke, semoga saya bisa membantu. Lalu di sini apakah ada yang agen properti? Ada? Kebetulan kuliah sambil kerja. Oh, berarti masuk kuliah ya sekarang ya. Di sini ada yang agen properti? Ada? Agen properti mau naik kelas? Ada? Nggak ada ya. Ada developer di sini? Developer ada? Developer di sini ada? Nggak ada ya. Apa di sini ada yang punya properti? Punya properti. Oh, Pak Bayu developer ya? Atau agen properti? Pak Bayu developer atau agen properti? Developer ya, developer yang nggak bisa jualan. Kalau bisa jualan ya oke. Agen asuransi, wow keren. Katanya agen asuransi itu income-nya miliar sebulan, tuh bisa 1 miliar. Kalau 1 miliar berarti dibelikan properti satu satu gitu ya. Tiap bulannya kecil-kecilan ya, betul juga nggak bisa jualan nih. Oke, semoga nanti sharing saya bisa bermanfaat ya, bantu ya. Oke, lalu di sini ada karyawan mau butuh tambahan tapi mau komit meluangkan waktu gitu. Ada? Nggak ada ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ini semua ada di sini, semoga sharing saya membantu. Kalau misalnya sharing saya nggak membantu, nanti ditanya aja ya. Silakan tanya di akhir acara. Harusnya bisa membantu kalau kalau Bapak Ibu di yang semua ini gitu ya. Oke, jadi hari ini kita belajar yang namanya property trader. Ya, profitnya 3.000. Nanti saya jelaskan trader itu apa. Yang perlu saya garis bawahi adalah waktu krisis kemarin itu proven. Jadi krisis yang terburuk COVID, kalau 2008, 98 masih toko-toko masih buka.
Tapi kalau waktu krisis COVID kemarin itu benar-benar nggak ada toko yang buka, sepanjang Bali tutup semua. Jadi krisisnya yang terburuk dan itu bisa lewat. Ya, bisa melewati krisis. Jadi nanti ke depan ini kita nggak tahu 2024 ini 2025 seperti apa. Oke, selanjutnya ada yang namanya the silent killer. Saya menyebutnya the silent killer, inflasi. Saya suka istilahnya Pak Tong Desemoringin. Pak Tong Desemoringin kalau bilang ini pengeluaran yang tidak kelihatan seperti pengeluaran. Kalau ngomongnya inflasi, paling gampang itu nginget uang jajan kita zaman SD. Ayo, berapa uang jajan kita zaman SD? Ada yang boleh bantu saya? Rp25. Nah, ini kalau Rp25 ini saya tahu umurnya berapa. Kalau dulu Rp25 kenyang ya. Dapat, iya, ketahuan umurnya. Rp25 zaman dulu dapat apa ya? Kenyang ya nggak ya? Rp100 ya. Zaman saya 1.000 ya. 1.000 itu dapat pas temulawak, terus dapat apa namanya bakso gitu ya. Pak Wisnu Aji Rp100. Ini saya tahu umurnya berapa ini. Nah, dulu tuh Rp100 kenyang ya kan ya. Sekarang Rp100 itu untuk apa? Bisa beli apa? Katanya untuk kerokan. Jangan-jangan sudah nggak ada mata rupiah, mata uang Rp25, jangan-jangan udah nggak ada. Ya kan ya? Kemarin saya tanya di seminar saya, Rp25 ada nggak? Udah nggak ada. Jadi pakai kerokan aja udah nggak ada gitu ya. Dulu kenyang. Sekarang kerokan aja nggak ada gitu. Buat logam kerokan nggak ada. Berarti kalau sekarang kenyang berapa? Sekarang kenyang berapa? Ini kita mau ngitung inflasi nih. 50.000, 100.000, ya kan ya? 20.000. Saya kok rasanya ya, saya tuh setiap kali masuk restoran, saya lihat menu yang harganya 25.000 itu nggak ada. Nggak ada menu yang harganya 25.000. Semua 38, 40.000, 50.000 semua. Di Jakarta ya, mungkin 20.000 ini mungkin di Jawa Tengah kali ya. UMR-nya kan lebih kecil ya. Jogja ada ya. Oke. Oke, di Jakarta itu sudah nggak ada menu yang 20.000. 28.000 itu dapat KFC satu potong. Ya, belum termasuk nasi. Ya, betul. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kalau dulu Rp100 kenyang, sekarang 50.000 kenyang. Nanti pada saat kita pensiun sudah nggak bisa kerja lagi. Pas anak kita mau masuk kuliah, lalu anak kita cowok butuh modal nikah, berapa kenyang? Nanti kenyangnya berapa? Nggak ngomongin sekarang, ngomongnya nanti kenyangnya berapa? Ada yang tahu nggak? Dulu Rp100, sekarang 100.000, ya. Sekarang 50.000. Nanti pada saat kita pensiun berapa? Yang setuju, kita tuh harus fight yang namanya inflasi. Siapa yang setuju? Yang setuju ketik saya. Berarti Bapak Ibu masih ada. Ya, setuju ya. Kita mesti melawan yang namanya inflasi. Caranya gimana? Ada dua cara melawan inflasi. Satu dengan berbisnis. Jadi kalau bisnis kita itu profitnya 20%, sedangkan si telur tadi dan teman-temannya telur, beras, kenaikannya 20%, ya masih nguber kalau bisnisnya 20% gitu ya. Nah, kalau yang kedua adalah properti. Kok bisa properti ngelawan inflasi? Mama saya, ibu saya beli rumah tahun 1979. Rumah itu terjual tahun 2019. Berarti ibu saya beli rumah itu 40 tahun yang lalu. Terjual waktu 2019 1,2 miliar. Berarti mama saya beli rumah itu tahun 1979. 40 years ago, berapa? Ada yang tahu nggak? Tadi yang property agent, yang property developer, tahu nggak? Dulu belinya berapa? 40 tahun yang lalu. Sekarang 2019 menjadi 1,2 miliar. 30 juta. Ya, saya jawab ya, ibu saya beli 6 juta. Kwitansinya masih ada. Saya masih simpan kwitansinya. Saya kaget lihat kwitansi itu. Terjual 1,2 miliar. Berarti kalau dihitung-hitung, properti kenaikannya 6 juta. Jadi kalau saya hitung-hitung kenaikannya 20.000%. 20.000% dibagi 40 tahun, kenaikannya berarti 500%, betul ya? Anggaplah saya kebanyakan 0, 50% dia per tahun ya. Kenaikannya kalau properti itu 50% Indonesia sebenarnya rata-rata 20%. Tapi kalau ditarik panjang, jauh lebih gila daripada instrumen lain. Udah gitu masih bisa disewakan lagi.
masih dapat income dari sewanya. Jadi kenaikannya 50%. Jadi kalau kenaikannya 50%, bisa nguber nggak inflasi? Bisa atau bisa banget? Bisa atau bisa banget cari bisnis yang risikonya kecil. Siapa yang setuju ketik saya? Cari bisnis yang risikonya kecil supaya bisa jangka panjang gitu ya. Yang setuju ketik saya. Oke. Setuju ya? Bisnis yang risikonya kecil itu apa? Bisnis properti. Kok bisa properti? Kok bisa properti? Kan beli propertinya mahal. Gimana caranya bisnis properti bisa bisnis risikonya kecil? Kalau modalnya kecil berarti resikonya kecil, pasti modalnya kecil. Gimana caranya bisnis properti modalnya kecil? Ya trading. Ya nanti saya jelasin trading itu apa. Kemudian jadi agent dulu ya, yang tadi jadi agent kan kalau namanya agent kan modalnya kecil ya kan, dia cuma butuh bensin, butuh iklan gitu ya. Modalnya kecil ya, jadi perantara. Atau kalau nggak berkarir dulu kayak saya. Saya dulu berkarir dulu ya di perusahaan properti, jadi karyawan atau kerjasama. Kerjasama atau wall. Ada yang di sini tahu wall? Wall, uang orang lain. Yang dibeli adalah wall, properti orang lain. Pakai wall, waktu orang lain. Pakai iol, istri orang lain. Bukan ya, salah ya. Oke, ya. Ilmu orang lain, bukan istri orang lain ya. Bahaya nih. Yang risikonya kecil, bisnis dan beli propertinya. Jadi kalau misalnya contoh nih kita mau bisnis kuliner, kan sekarang semua orang pada bisnis kuliner ya. Semua orang suka bisnis kuliner. Kalau ada seminar kuliner, wah yang datang ribuan. Banyak banget ya, bukan ribuan, ratusan ya. Bisnis dan beli propertinya. Kalau misalnya kita mau buka kuliner nih, misalnya rukonya sewa. Kan kebanyakan gitu ya, orang buka kuliner tuh rukonya sewa. 2 tahun rukonya nggak jalan, bisnisnya nggak jalan. Karena kebanyakan kompetitor. Habis kita buka bakmi, sebelahnya buka bakmi. Habis kita buka ayam geprek, semuanya buka ayam geprek. Ya, banyak kompetitor. 2 tahun rukonya sewa, kebanyakan kompetisi, nggak bisa nutup biaya, tidak bisa nutup biaya operasional, akhirnya tutup. Berarti uang rukonya sewa tadi hilang, betul ya? Betul nggak? Ruko sewanya hilang. Lalu dapurnya, tadi kan beli dapur kan? Beli dapur, hilang juga uang dapurnya. Tapi kalau seandainya rukonya beli 900 juta, 2 tahun kafenya nggak jalan, rukonya dijual 1,1 miliar deh. Masih balik modal dapurnya, masih ada kembali di dapurnya. Jadi ini yang saya sebut dengan proteksi bisnis. Propertinya, kenaikan dari propertinya memproteksi bisnisnya. Menurut saya keren banget. Jadi kalau bisnis, ya belilah rukonya. Kenapa kok harus properti? Kenapa kok enggak saham? Kenapa kok enggak investasi emas gitu ya? Kenapa harus properti? Ada beberapa yang saya catat. Yang pertama, properti itu dicintai bank. Kalau kita datang ke BCA, hey BCA, saya pinjemin duit untuk beli saham kamu, saham BCA, dikasih pinjem nggak? Ya udah pasti enggak. BCA, saya mau gesek konsumtif ya pakai kartu kredit BCA. Bunganya berapa? 2% per bulan. Jadi 1 tahun bisa di atas 24% kalau dilunasi ya. Jadi kalau kalau pas dilunasi full, kalau enggak bisa di atas 24%. Lah kalau kita datang ke BCA, BCA saya mau beli rumah, anak saya mau beli rumah, bunganya berapa? Paling banter floating ya. Sebenarnya bunga promo BCA itu 3%, 3,75. Tapi kalau floating pun itu mentok-mentok 10-11 ya. Sedangkan kalau konsumtif 24%, 2 kali lipat. Jadi sebenarnya properti itu dicintai bank. Kalau Bapak Ibu masuk ke properti, ke bank, yang dilihat adalah sertifikatnya dulu. Propertinya dulu yang dilihat. Dia nggak lihat orangnya, yang dilihat adalah propertinya. Ya. Jadi properti itu dicintai sama bank. Lalu berikutnya kedua, properti itu punya 2 keuntungan. Satu namanya capital gain. Yang kedua namanya margin sewa atau bisa disewakan. Ya, pertanyaannya, kalau misalnya emas, belinya di emas, tradingnya di emas gitu ya, bisnisnya di emas, kira-kira apakah ada capital gain-nya? Ada ya, kalau emas ada capital gain-nya. Tapi apakah bisa disewakan? Bisa, tapi langsung hilang. Kalau mobil ada capital gain-nya enggak? Enggak ada, tambah turun iya ya. Tapi kalau disewakan bisa enggak mobil? Bisa, ada, margin sewanya ada. Kalau saham BCA, capital gain ada. Bisa disewakin? Nggak bisa. Jadi yang punya 2 keuntungan itu tadi cuman properti, hanya rumah doang yang bisa disewain, hanya properti doang yang punya 2 keuntungan. Berikutnya leverage. Leverage itu namanya daya ungkit. Contoh, misalnya saya punya uang 1 miliar, saya belikan saham BCA, berarti aset saya adalah 1 miliar. Saya belikan saham BCA, aset saya 1 miliar deh, 1 miliar. Tapi kalau saya belikan uang 1 miliar tadi saya belikan 3 rumah kos. 3 rumah kos senilai satu rumahnya 1 miliar.
Jadi kalau tiga pakai DP-nya 30%, 30% DP-nya per rumah berarti 300 juta dikali 3 ya. Berarti aset saya jadi berapa? Aset jadi 3 miliar, betul ya? Duitnya padahal tadi cuma 1 miliar ya. Mendadak jadi 3 miliar. Lah kan masih nyicil. Yang bayar cicilannya siapa? Ada nggak di tempat lain? Cuma di properti doang. Dari penyewa, betul, dari anak kos ya. Jadi keren ya, leverage. Tadi punya duit 1 miliar, mendadak jadi 3 miliar. Kemudian kembali inflasi. Tadi saya sudah cerita rumah mama saya ya, yang beli tahun 1979. Kembali inflasi. Jadi kalau inflasinya 20%, kenaikan harga bahan pokok 20%, masih nguber ya kebal inflasi. Kemudian kebal krisis, kira-kira kalau zamannya krisis yang namanya rumah sewa murah-murah, saya nggak ngomongin COVID ya, krisis biasa, kayak kondisi susah kayak sekarang, kan banyak PHK ya, krisis rumah kos laku atau laku banget ya, kebal krisis, tambah murah tambah ramai gitu ya. Lalu tanpa modal, nanti saya ceritain cerita tentang saya tanpa modal. Kemudian proteksi bisnis terbaik, tadi kita udah sempat bahas ya. Kemudian properti adalah kesamaannya orang kaya. Bapak Ibu kalau baca majalah Globe, kesamaan orang kaya itu kalau nggak dia punya banyak properti, dia berbisnis properti. Betul apa betul? Bisnisnya properti atau kalau nggak dia punya banyak properti, betul apa betul? Ya itu kesamaannya orang kaya. Di kuadran kanan, mau punya kos-kosan, ya kan ya? Katanya beli kos-kosan tanpa modal setelah belajar ikut workshop kos 10 juta ya. Gilirannya waktu praktek, ternyata kalau mau tanpa modal harus pakai uang orang lain, harus utang, harus ngutang. Ternyata nggak bankable. Apalagi yang namanya ibu rumah tangga, pensiunan, mahasiswa, ya nggak bankable gitu. Mau sih punya di kuadran kanan, mau pengen punya properti tanpa modal, pengen, tapi ternyata harus ngutang dan tidak bankable. Itu problemnya di kuadran kanan. Atau kalau nggak gini, saya punya duit, nggak usah kredit, beli cash aja. Saya waktu itu beli tanah di Cipayung Jaya 6.000 meter, orang lain jualan 700.000, Bank BRI, sorry, semoga nggak ada orang BRI di sini. Bank BRI nawarin saya 175.000, saya pikir murah banget ya. Yang lain jual 700, dia jual 175 dan harus ikut lelang. Saya kasih DP 350 juta, setengah jam menjelang lelang, setengah jam menjelang lelang mulai. Partner saya telepon, jangan dibeli dulu. Saya bilang, sudah dikasih DP. Ternyata tanahnya itu terbelah dua. Jadi tanahnya itu 6.000 meter, terbelah dua, kena jalan tol di tengah-tengahnya. Itu kalau beli cash banyak masalahnya. Kalau nggak beli cash, sertifikatnya dua. Beli cash, nggak ada IMB-nya. Ya, beli cash, kena GSB. Beli cash, kena pelebaran jalan. Begitu dimasukin KPR, penjualnya takut. Jadi cash aja. Akhirnya banyak masalah. Itu banyak banget kejadiannya. Atau kalau nggak, oke, bankable, oke, bisa beli pakai bank, bisa saya bankable misalnya gitu ya, sudah bayar DP, mantan istri nggak mau keluar. Jadi saya waktu itu beli di Hutan Kayu Jakarta Barat, Jakarta Timur, saya kasih cek tunai 500 juta. Kenapa saya mau kasih cek? Karena saya lihat orangnya orang kaya, bukan lelang. Jadi orangnya orang kaya, punya toko golf, punya restoran banyak gitu ya, punya istri banyak juga. Jadi saya beli dari dia karena saya pikir orang kaya, saya nggak takut ngasih uang DP cash dalam bentuk cek tunai 500 juta. Singkat cerita, waktu saya sudah DP, Bank BSI, Bank Syariah, appraisal datang ke rumah itu ditempelin tulisan, ini rumah milik keluarga bla bla bla, ada namanya. Singkat cerita, ini problemnya adalah dia beli dari mantan mertuanya. Mantan istrinya masih tinggal di rumah itu. Jadi dia udah beli cash ke mantan mertuanya. Jadi sertifikat ada di dia. Mantan istrinya nggak mau keluar, dia nikah lagi. Jadi saya karena masih ada sengketa keluarga, saya minta DP saya kembali. Nggak bisa kembali, DP-nya udah kepake. Ini ceritanya istri satu, istri dua ini banyak masalah kalau di Indonesia. Saya pernah diceritain Pak Pipo, dia ngasih DP, dia beli lahan, dia beli properti ngasih DP 100 juta, cuma 100 juta padahal. Istri satu atau istri dua nggak setuju, duit DP-nya nggak bisa balik loh. Istri satu, istri dua ini banyak masalah kalau di Indonesia. Itu masalahnya kalau di kuadran kanan. Atau kalau nggak, oke, anggaplah semuanya aman, ya, semuanya aman, baik-baik saja. Tiba-tiba COVID, kayak saya dulu.
beli kos-kosan, mau masuk ke kuadran kanan, passive income, harus punya rumah kos, ya kan ya? Sudah praktek, tiba-tiba COVID, saya itu punya kos-kosan saya semuanya kayak room, jadi kos harian semua. Waktu COVID, kosong semua dan saya harus bayar cicilan kurang lebih 1 tahun lebih. Udah praktek sih, gitu. Terus setelah COVID selesai, saya kan bunganya floating. Saya mau refinance, tidak bisa. Karena waktu COVID kemarin sudah pernah refinancing. Jadi udah nggak bisa refinancing lagi. Akhirnya nggak bisa dijual karena saya kan mau nutup pinjamannya gitu ya. Udah nyicil 1 tahun bayarin cicilan. Akhirnya sulit dijual. Setelah itu macet, nggak bisa bayar cicilan. Akhirnya macet, akhirnya masuk lelang. Sudah lelang pun nggak ada yang mau beli. Itu di kuadran kanan ya. Apalagi yang developer nih, teman-teman saya yang developer bahaya banget. Yang developer itu proyeknya macet karena nggak bisa jualan, tapi sudah menerima yang namanya uang muka. Uang muka sudah terima, cicilan dari pembeli sudah jalan, tapi duitnya sudah kecebur di bikin fasos, bikin jalan, duitnya habis, nggak bisa ngebangun, akhirnya urusannya pidana. Saya barusan kurang lebih 1 bulan yang lalu, teman saya masuk lagi ke penjara, kepegang di Papua. Ya, yang developer nih bahaya banget nih, banyak yang masuk penjara. Nah, solusinya apa? Solusinya, udahlah di kuadran kiri dulu aja. Selama masih kuat. Kalau masih kuat, masih bisa nyetir, ya kan ya, masih punya waktu, udahlah di kuadran kiri dulu aja. Di kuadran kiri itu nggak perlu ngutang, nggak perlu partneran, bisa diulang, bisa berulang-ulang, bisa jual beli ya di kuadran kiri. Lalu punya 6 sumber income. Saya tuh dulu waktu punya kos-kosan banyak, saya punya kos-kosan banyak, saya mikir, ini kok saya setiap kali terima duit dari anak kos buat bayar cicilan. Saya pikir, lah ini saya nikmatinya kapan ya? Nikmatinya nanti kalau sudah lunas atau kalau enggak nunggu dijual dulu baru saya bisa menikmati. Nah, kalau di kuadran kiri punya income langsung bisa dinikmati saat itu juga. Betul yang agen properti. Yang di kuadran kiri itu bisa langsung menikmati, langsung bisa nikmati duitnya. Yang di kuadran kiri karyawan ya bisa nikmati duitnya. Potensinya ribuan persen dengan resikonya nol dan tidak harus bayar pajak jual beli. Menghemat 2,5% dan 5%, 7,5% ya. Bisa dilakukan sama siapa aja, mau mahasiswa, mau ibu rumah tangga, mau pensiunan, bisa di siapa saja dan di mana saja. Modalnya diperlukan sesuai kemampuan. Kalau punya modal kecil ya trading dulu. Punya duit gedean dikit ngeflip. Punya duit gedean dikit jadi kontraktor. Ya sesuai kemampuan aja. Ya di kuadran kiri bisa kok jadi kontraktor. Ya direnovasi dijual. Kemudian bisa dimulai dari properti milik sendiri kalau punya. Ya bisa refinancing macam-macam ya. Caranya ada macam-macam. Nah kalau dari kuadran kiri sudah cukup kuat, mau pindah ke kuadran kanan, enak udah tahu caranya jualan, ya kan ya, sudah tahu caranya, sudah tahu cara ngitungnya, sudah tahu. Jadi di kuadran kiri itu sebenarnya kita tidak perlu terlibat secara emosional karena kita nggak ikut memiliki di kuadran kiri. Setelah itu baru pindah ke kuadran kanan. Jadi fundamental yang aman, mudah dan murah untuk pindah ke kuadran kanan ya di kuadran kiri. Kemudian berikutnya, terbukti tetap bertahan di kondisi krisis yang terburuk. Kondisi krisis terburuk itu apa sih? COVID kemarin bukan? Saya lihat toko-toko di Bali tutup semua. Itu kondisi krisis yang paling berat yang pernah saya lihat. Toko-toko di Bali tutup semua. Itu yang paling mengerikan. Dan ini terbukti kuadran kiri itu bertahan. Jadi waktu COVID, saya melihat teman-teman saya yang ada di kuadran kiri, semuanya baik-baik aja. Yang di kuadran kanan, babak belur. Ada yang masuk penjara, ada yang dikejar-kejar, ada yang bunuh diri, ada yang kena stroke. Itu yang di kuadran kanan tuh kayak gitu. Waktu COVID kemarin, yang di kuadran kiri baik-baik aja. Sampai di sini. Siapa yang pengen dengar cerita saya? Kerjasama model-modelnya banyak, ada yang kerjasama, ada yang partneran, ada yang crowdfunding. Yang mau dengar cerita saya, oh saya salah nanya, nggak ada yang mau jawab. Siapa yang pengen dengar cerita saya beli properti nggak pakai modalnya nol, malah dapat duit. Ini di Jalan Ayam Sangaji, Jakarta Pusat ya. Beli ruko, ini ruko nih, ada tulisannya ruko, ada tulisan dijual, modalnya nol, jualnya 5,1, kok bisa?
Nih, saya ceritain. Ini waktu itu saya belinya itu kira-kira 2 tahun setelah krisis. Jadi waktu itu krisis 2008, saya belinya 2010. Terus karena banyak orang jual murah kan waktu itu ya. Ruko itu harganya 1,2 miliar. Belinya dari mana? Dari didapat kredit dari Bank Panin. Bank Panin appraisal 1,5 miliar. Cair 1,3 miliar. Berarti saya keluar duit nggak? Saya nggak keluar duit ya, malah dapat duit 100 juta. 1 tahun kemudian ditawar sama tetangga. Ditawar sama tetangga 1,75. Iya masih nutup. Biaya pajaknya masih nutup yang 100 juta tadi. Gimana? Dilepas apa enggak? Dilepas nggak? Partai dilepas? Enggak. Tahan dulu. Oke. 2 tahun berikutnya ditawar lagi sama tetangga saya yang sama. Saya bilang, Om, dia mau beli 1,7. Dia bilang, kamu pindah aja. Agentmu banyak. Kamu pindah cari kantor yang gedean. Saya bilang, Om mau jual berapa? Mau beli ruko saya berapa? Dia bilang 3,6 miliar. Saya pikir gini, rukonya itu saya jual, saya bayar pinjaman saya 1,1. Saya tiba-tiba punya uang di kantong 2,5 miliar. Enak apa enak banget. Masalahnya dulu tuh nggak ngerti yang namanya trading. Dulu itu udah kepalanya ini udah kena cuci yang namanya pasif income, pasif income, pasif income. Ya, jadi nggak mau jual. Seandainya saya jual, saya ngantongin uang 2,5 miliar waktu itu. Nggak dijual. Ya, saya posisi namanya refinancing. Karena ya ideal kan mau punya passive income. Saya refinancing ke pindah bank beberapa kali, saya dapat 2,6 miliar ya. Singkat cerita, tahun ke-7 ruko itu dibeli sama tetangga yang tadi itu terjual 5,1 miliar. Bersih lagi. Pajak-pajak dia yang nanggung. Ya, saya bayar pinjaman saya kira-kira 3M waktu itu. 3M-an. Jadi saya masih ngantongin lumayan lah ya waktu itu. Pertanyaannya adalah berarti anggaplah saya bayar 3 miliar, berarti kan profit saya 2,1 miliar. Berarti berapa persen? Profit saya berapa persen? Kalau ngomongin profit kan ngomongin modal dong. Modal saya berapa? Modal. Dapat 5,1, bayar utang 3 miliar, 2,6. Ya, ngantongin masih 2 miliar lagi. Berarti profit saya berapa persen? Profit gini nih tandanya nih. Karena modalnya nol. Ya, ini pakai bank. Ringga, betul. Jadi kalau sekarang mau hunting ruko, waktunya sekarang nih. Kalau ada yang murah-murah, yang BU-BU, boleh. Nah, tadi kan saya refinancing tuh ruko saya nggak jual. Saya refinancing, saya belikan ini. Singkat cerita, ini dibawa lari sama sepupu saya sendiri. Hati-hati kalau beli barang primary, padahal saya sudah pegang yang namanya kwitansi. Saya sudah pegang yang namanya surat pesanan. Tapi bisa aja tuh. Jadi saya beli atas nama sepupu saya. Kwitansinya dan surat pesanan saya bawa. Saya pikir kan nggak mungkin bisa jual dia. Gitu. Saya nggak kepikiran. Ternyata dia bisa jual sendiri tanpa sepengetahuan saya. Gila nggak itu si developer tuh ngaco banget. Hilang duitnya ya, nanggung utang lagi saya kan tadi di financing soalnya cepet sepupu saya merasa saya aman banget gitu karena dapat duit banyak ya akhirnya dibawa lari kabur. Hati-hati kalau beli barang dari developer. Nah yang tadi itu kan harus bankable katanya. Nih saya ceritain yang nggak bankable, yang tanpa bank. Ini di Tomang Utara di Jakarta Barat 3 nomor 289. Saya kasih alamatnya supaya Bapak Ibu bisa ngecek apa betul ada rumah di sana. Rumahnya ini, rumah tuanya ini yang rumah jelek ini, dindingnya satu dinding masih nempel sama yang namanya masjid. Dibangun menjadi 2 lantai, bentuknya kayak gini. Waktu dibangun jadi 2 lantai, lakunya 1,45. Kok bisa modalnya nol? Nih, saya ceritain. Yang ini dulu namanya konsorsium, sekarang namanya crowdfunding. Crowdfunding, modalnya 100 jutaan. Jadi waktu itu peserta seminar sekitar 16 orang, ada yang taruh 100 juta, ada yang taruh 1 miliar. Tanahnya punya peserta seminar juga tanahnya. Jadi enggak beli tanahnya. Makanya profitnya kecil karena harus berbagi sama yang punya tanah. Plus harga dasar tanahnya kemahalan. Makanya profitnya kecil, nggak bisa ribuan persen, nggak bisa 100%, cuma 33. Ini rukonya saya develop menjadi, jadi tanahnya kosong ya. Kita jadiin rudang, ruko berhadiah gudang. Jadinya seperti ini, sudah terjual habis di Kopo Bihbul Bandung. Jadi ini pakai sistem namanya crowdfunding. Kalau zaman dulu namanya konsorsium, sekarang crowdfunding. Tadi udah partneran udah, ya kan ya, bank udah, bank KPR udah, yang ini crowdfunding. Nah yang ini di belakang Alam Sutra 30-70 juga.
Jadi bagi profit sama investor 30-70, tapi saya akhirnya dapatnya nol karena bukan saya yang jual, jadi dia jual sendiri. Makanya profitnya nggak dibagi ke saya. Jadi selama Bapak Ibu deal-dealan sama si investornya nggak dapat profit kalau nggak jual, ya udah dia jual sendiri, nggak harus bagi saya profit. Kalau saya yang berhasil menjual kan dia kasih saya 30%. Nah ini di Serpong 600 juta, ini saya salah. Sebenarnya nggak boleh yang namanya renovasi terlalu gede. Tapi saya renovasi karena saya mau punya banyak kamar. Jadi akhirnya saya jebol semua jadi 16 kamar. Modalnya jadi kegedean. Rumah tuanya ini 1,1 miliar, biaya bangunnya sekitar 600 juta, jadi 1,7. Dapat duitnya dari mana? 1,2 dari BCA, sorry 1 M dari BCA, sisanya saya dari refinancing ruko saya yang pertama. Ini yang saya bilang, saya cerita kos-kosan saya kosong, yaitu pas COVID. Akhirnya saya jual waktu COVID karena udah nggak bisa bayar cicilan, udah mau masuk lelang. 2,1 miliar, saya nggak happy karena pinjaman saya masih sekitar 1,7 lebih waktu itu. Profitnya sedikit banget, jadi kan masih masih harus nutup biaya apa namanya biaya bangunnya ya, biaya renovasinya. Nggak happy saya sama yang itu karena kondisinya harus jual rugi. Padahal sebelum COVID ditawar 2,7, akhirnya terpaksa saya jual 2,1. Kayak yang berikutnya ini konsorsium modalnya 200 juta. Ini juga sama peserta seminar juga. Saya belum tahu profitnya berapa karena posisinya masih belum terjual. Ini di Kalideres, Jakarta Barat. Kontonya jadi seperti ini, sekarang kondisinya udah lebih jelek. Nah, yang ini Taman Tekno Gudang, benar-benar murni hanya pasang iklan aja. Jadi pasang iklannya cuma 1 jutaan, dapat dapat profit 127 juta. Ya, ini komisi dari ownernya 127 juta. Jadi saya profit 8.600% karena kan keluar modal untuk bayar iklan. Ini tanah di Alam Sutra, modalnya cuma 220, kok bisa? Karena pasang di WA grupnya agen. Jadi tanah ini saya cuma pasang di WA grupnya agen properti, terjual, saya dapat komisi 72 juta, saya bagi sama dia. Modalnya cuma 220.000 doang, 163.000%. Jadi caranya macam-macam ya. Bisa bank, bisa share saham tadi, dapat flip, diambil saham, ambil profit, dijual, ya kan ya, flip. Jadi pertama tadi pakai bank KPR, yang kedua pakai flip, yang ketiga pakai investor 30-70 investor ya. Yang keempat bisa konsorsium atau crowdfunding. Yang kelima bisa benar-benar trading ya, nggak diapa-apain, langsung dijual, langsung dititipkan ke agen, langsung dijual melalui agen, langsung dapat profit. Itu ada caranya. Buat teman-teman yang merasa sharing saya bermanfaat, boleh share nanti di Instagram, boleh tag saya, atau Bapak Ibu boleh ajak teman supaya ikut belajar fundamental technical leverage-nya properti. Saya satu-satunya yang ngajar fundamental di bisnis properti. Kemudian investasi, bisnis model, lalu pembiayaan ada beberapa pembicaranya juga sudah ada. Tapi untuk investasi sama bisnis modelnya, sama UOL metode itu cuma saya aja. Yang lain ngajarnya ya beli properti tanpa modal, ngutang dulu. Hanya saya aja yang punya metode karena kenapa metode saya banyak karena saya praktek sendiri gitu ya. Oke, terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Semoga sharing saya hari ini bermanfaat. Terima kasih, senang banget bisa ketemu, kenalan sama Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Jo, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih, selamat malam.